Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Afisanan dengan NPM 24064379994. Nah, jadi pada demonstrasi kali ini saya diminta untuk mendemo tugas 7, 8, dan 9 pada mata kuliah PBP ini. Nah, jadi pada tugas 7 ini saya diminta untuk membuat halaman dengan 3 tombol, yakni tombol All Product yang warnanya biru, My Product itu warnanya hijau, dan juga Create Product yang warnanya merah. Nah, awal-awal kita masuk ke dalam Lip Screen menu Dart yang ini. Nah, jadi pada tugas 7 ini, pada bagian ini bisa dilihat bahwa All Product sudah saya buat untuk menjadi warna biru, My Product itu dengan tombol warnanya hijau, dan Create Product warnanya merah. Yang nanti bisa kita lihat di footernya itu sendiri. Nah, di sini hasilnya sudah sesuai ya. Lalu pada tugas 8, saya diminta untuk membuat sebuah navigasi, drawer, dan form validation. Nah, kita akan ke dalam file lib widget left drawer dart ini. Nah, jadi di tugas 8 ini kita diminta untuk drawer itu memiliki dua buah menu, yakni home dan tambah produk. Bisa lihat. Nah, jadi pada navigasi ini saya itu menggunakan navigator .push replacement dan navigator push. Navigator push. Nah, bisa lihat di sini ini ada tambah produk. Nah, saya memiliki ide nih. Jadi karena saya pikir home itu sama dengan produk list ya. Bisa lihat tampilan-tampilan produknya bisa dilihat di dalam produk list, yakni all produk. Nah, jadi saya mengasumsikan mengganti bahwa navigator itu menjadi produk list. Jadi nanti jika saya memencet tambah produk atau produk list akan mengarah ke alurnya masing-masing. Misalnya saya pencet tambah produk, saya akan masuk ke tambah produk. Nah, lalu di selanjutnya saya akan menunjukkan produk form dart. Nah, saya di sini tuh saya membuat input name, price, description, thumbnail, dan kategori. Itu untuk apa? Jadi itu gunanya dia ada di create product. Nah, misal kita pencet kategorinya, dia akan muncul yang saya masukkan tadi. Nah, di sini saya ubah menjadi mainan bola jersey sepatu. Lalu saya pencet tombol save. Ini merupakan hal yang sama seperti di Django. Misal saya tunjukin Django-nya saya. Django saya seperti ini. Misal kita buat add product. Nah, ini bakal sama sih kategorinya. Mungkin ada sedikit perbedaan, tapi secara garis besar akan sama. Dia akan menambahkan produk kita sendiri ke dalam HTML ini tersebut. Nah, dia itu menggunakan switch is feature ya untuk menjalankan programnya tersebut. Dan nanti akan tersave ke dalam HTML tersebut. Dia itu filter sudah sesuai dengan yang diminta. Nah, lalu pada tugas 9 itu saya diminta untuk mengintegrasikan Django dan Flutter biar kita bisa saling terhubung. Misal kayak tadi di list produknya itu bisa terhubung, jadi tidak perlu repot-repot memasukkan lagi yang baru. Nah, ini itu dia terhubung di Django yang saya buat sebelumnya. Nah, itu gimana caranya? Jadi kita akan masuk ke login dart dulu ya. Nah, jadi login dart ini fungsinya sama. Dia itu biar di tugas ini diminta buat fitur login. Jadi saya membuat login dart biar kita bisa ada login di dalam Flutter tersebut. Nah, loginnya ini menggunakan cookie request. Nah, dia itu jadi authentication-nya itu disimpan di dalam cookie. Nah, lalu jika sukses, dia akan mengarahkan ke my homepage-nya. Oke, bisa kita ulang di sini. Misal kita logout dulu. Di Flutter kita logout. Nah, misal saya sudah ada login, misalkan Rahma dengan passwordnya. Jika kita login, kita akan masuk ke dalam my homepage yang ini. Jadi itu ada cookie request-nya itu sehingga tadi session tadi itu tersimpan dengan otomatis. Nah, ini itu sama ya. Misalnya kita lihat lagi all produknya, ini sama dengan Django yang saya buat. Nah, lihat kan. Jadi Flutter itu memfetch daftar-daftar ini nih biar dia itu menampilkan halaman produk listnya di sini.
Nah, output JSON-nya itu sama, dia pasti sama. Nah, itu JSON itu bisa sama tuh dari produk entry.dart-nya. Produk entry, dia field mapping-nya itu dia pasti sama dia, soalnya factory constructor itu sama. Jadi nggak ada tipe data yang error, bikin error. Soalnya kalau error tuh dia susah di maintain nanti. Nah, di produk listnya coba kita lihat dulu di produk entry listnya di sini. Dia di feature builder. Nah, di sini tuh di fungsi ini dia itu tujuannya itu biar menampilkan produk milik user yang loginnya. Misal tadi kita loginnya sebagai Rahma. Nah, jika dia nambahin produk di sini, dia nambahin produk, create produk. Nah, nanti produknya itu punya dia ada di sini, my produk. Jadi pada halaman produk listnya itu Flutter itu ngambil data dari request.get-nya yang ada di produk list tadi. Itu menggunakan widget produk entry card. Nah, produk entry card-nya itu ada di sini nih. Di produk entry card, nah ini. Nah, itu dia membuat kata itu masing-masing sesuai dengan perintah kode tadi. Jadi misalkan dia itu nampilin nama, thumbnail, description, kategori, dan feature base-nya. Dia itu berdasarkan di create produknya ini. Sesuai dengan ini. Dan akan masuk ke dalam produk listnya sesuai kartnya masing-masing. Dan juga di produk entry card ini dia tuh ngambil gambarnya tuh via Django proxy image ya, biar dia bisa muncul di Flutter ini, gambar ini. Nah, akhir kata, jika saya pencet saya pencet cardnya ini, nah dia itu sama, ada sebuah deskripsi, ada gambar, dan juga dia tuh lengkap lah isinya ya. Oke, semuanya jalan. Produk list, produk saya tambah, sekarang saya tambah apa kayak harganya 7, produknya sebagai uji coba. Thumbnail apa nih, ada nggak ya, misalkan thumbnailnya tadi. Oke. Nah, nanti akan muncul di all produk di paling bawah. Nah, Nah, lalu yang terakhir ada logout. Masih tadi udah kita coba ya di logout itu. Jadi di left drawer di request logoutnya ini di left drawer. Jadi itu akan bekerja di bagian logout. Nah, ini untuk logout. Nah, untuk logout. Nah, dia tuh ada warnanya nih, warna merah, ada tombolnya. Nah, jadi ini logout ini dia bakal menghapus sesi pada Django-nya itu dan footer-nya biar kembali ke halaman login. Chat. Nah, begini. Oke, akhir kata demikian demonstrasi tugas 7, 8, dan 9 aplikasi Flutter ini. Ya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.